Setelah Puan Maharani disebut membuka peluang untuk menggandeng Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, pihak partai PDIP justru memilih untuk menunggu keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri soal pencapresan dan koalisi. PDIP menilai gerakan setiap lini partai dengan turun ke masyarakat dinilai akan lebih efektif dalam rangka menyiapkan diri menyambut Pilpres 2024 mendatang. Menyusul semakin dekatnya perhelatan Pilpres 2024, sejumlah elit politik mulai marak bergerak mencari dukungan. Tak terkecuali di kubu PDI Perjuangan. Kader PDIP Puan Maharani yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai capres dari partai berlambang banteng ini menyebut membuka peluang untuk menggandeng Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang moncer di sejumlah hasil survei capres. Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya lebih memilih menyiapkan diri secara internal sambil menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal pencapresan dan koalisi. Hasto menilai PDIP tak kekurangan kader termasuk dalam diri Puan Maharani. Kalau terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, sekali lagi langkah terbaik yang dilakukan oleh tiga pilar partai, struktural, eksekutif, dan legislatif adalah turun ke bawah. Sehingga ketika Ibu Ketua Umum nanti mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam kerjasama dengan partai politik yang lain, jajaran partai itu sudah siap. Itu yang dilakukan oleh partai, apalagi ini di tengah pandemi. Menjelang puasa, skala prioritas adalah turun ke bawah membantu rakyat, itu jauh lebih penting. Tetapi pada saat bersamaan proses kaderisasi kepemimpinan itu terus dilakukan. PDI Perjuangan punya banyak stok pemimpin yang sudah dipersiapkan dengan baik. Di DPR misalnya ada Mbak Puan, ada ketua fraksi, di jajaran pemerintahan ada Mas Pramono Anung yang juga semuanya bekerja sama di dalam membangun komunikasi politik. PDIP sebagai partai pemenang pemilu memang terlihat lebih kalem soal persiapan capres. Berbeda dengan ketua-ketua umum partai lainnya yang saling berkunjung, PDIP lebih memilih bersentuhan langsung dengan kegiatan di masyarakat. Seperti menyelenggarakan demo masak tanpa minyak goreng yang digelar di halaman gedung sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Senin lalu. PDIP juga menggalang kaum disabilitas untuk menciptakan rekor muri dengan membuat lukisan mural disabilitas terbanyak di Indonesia dalam peringatan ulang tahun Banteng Muda Indonesia BMI yang ke-22 di lokasi yang sama Selasa kemarin. Sebagai sayap organisasi PDIP, BMI menyerahkan sepenuhnya keputusan partai dalam proses pencapresan nanti. Jadi sebagai bagian dari sayap PDI Perjuangan yang tidak lepas dari sejarah terbentuknya PDI Perjuangan, pusat ini bisa bekerja dengan baik, bisa amanat, dan manfaat untuk kaum-kaum muda khususnya untuk kemajuan bangsa negara ke depan. PDIP menilai gerakan setiap lini partai dengan turun ke masyarakat dinilai akan lebih efektif dalam rangka menyiapkan diri menyambut Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.